Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 7 HI dan J? Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat untuk ikut pelajaran IPS hari ini. Nah, anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk umat muslim, minimal mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk umat agama lain, silahkan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Mari kita belajar ya nak ya. Hari ini untuk pelajaran IPS kita belajar mengenai permintaan dan penawaran. Oke anak-anak, cekidot, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 8. Yang pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian permintaan. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian harus mendeskripsikan hukum permintaan dan menggambarkan kurva permintaan. Itu untuk bagian permintaan. Selanjutnya, kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian penawaran, harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, harus dapat mendeskripsikan hukum penawaran, dan menggambarkan kurva penawaran. Ini yang bagian penawarannya. Jadi kita membahas 2 ya, permintaan dan penawaran. Baik, sebelum kita belajar, coba amati terlebih dahulu gambar berikut ini. Pernahkah kalian melakukan hal di bawah ini? Iya, gambar pertama, ketika kalian berbelanja di pasar modern atau yang dikenal sebagai supermarket, swalayan, hypermarket ya. Nah, kalian akan berbelanja seperti itu, mengambil troli, kemudian membawa barang-barang yang dibutuhkan. Semua kalian lakukan sendiri. Di gambar yang kedua, ini adalah berbelanja di pasar tradisional. Makanya ada penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksi jual beli dan bisa jadi mereka melakukan tawar-menawar. Betul? Nah, ya. Jadi, Ibu mau tanya nih, kalian pernah tidak melakukan berbelanja seperti gambar-gambar tersebut? Oke. Nah, kalau begitu kira-kira kalian kalau belanja sehari-hari suka di mana? Apakah di pasar modern atau pasar tradisional? Nah, bagaimana kalian perasaannya saat berbelanja tersebut? Nah, ya, silahkan ini dijawab di hatinya masing-masing. Senang yang belanja dengan melayani diri sendiri tanpa bisa menawar, atau senang yang belanja itu dilayani dengan bisa menawar? Itu hanya kalian yang tahu ya. Nah, silahkan. Oke anak-anak, kita sekarang lanjut ya ke materinya. Mulai dari permintaan. Nah, permintaan ini merupakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa permintaan ini adanya di pihak kita sebagai pembeli atau konsumen. Dan apa saja yang mempengaruhi dari permintaan? Faktornya ada 7 ya. Yang pertama harga barang, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga selera masyarakat, yang keempat kualitas masyarakat, yang kelima harga barang lain, yang keenam jumlah penduduk, dan yang ketujuh ramalan masa depan. Nah, ramalan masa depan ini bukan artinya masa depan yang seperti para peramal ya. Nah, tapi ini situasi, kondisi, dan harga-harga yang nanti bisa mempengaruhi dari permintaan. Oke. Selanjutnya ada hukum permintaan. Nah, hukum permintaan ini bunyinya semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin rendah permintaan. Akan tetapi sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi permintaan. Nah, jadi sifat dari hukum permintaan ini berbanding terbalik. Karena apa? Yang namanya pembeli kalau ingin membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya, itu ingin yang harganya rendah atau murah tapi memiliki kualitas yang baik. Kalau misalnya harga barang dan jasa itu tinggi atau mahal, jelas nanti pembeli akan sedikit yang menjadi peminatnya. Betul kan ya? Nah, coba oleh kalian rasakan. Kalau kalian belanja juga kan ingin barang-barang yang dibutuhkan itu harganya murah, yang terjangkau. Betul? Nah,
Oke, dari sini bisa paham ya? Iya. Selanjutnya Ibu akan berikan contoh soal dan kurva permintaan. Ini ada tentang harga donat. Harga donat itu kalau Rp500, jumlah donat yang dibeli itu tidak ada. Tidak ada yang berminat untuk membeli karena dianggap terlalu mahal. Tapi kalau harga donatnya Rp300, ini peminat yang membeli donat itu sampai 2 buah. Dan kalau harga donat itu turun lagi menjadi Rp100, yang membeli itu sampai 4 buah. Dan kalau harga donat itu kosong digratiskan, ini yang berminat untuk menginginkan donat itu sampai 5 buah. Nah, membuat kurvanya seperti di samping sebelah kiri ya, Nah ya. Kalian bisa lihat nih, buat dulu garis secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, garis vertikal ini yang disebut sebagai garis harga atau price. Nah, kalian tuliskan angka-angkanya 0, 100, 300, dan 500. Sementara garis horizontal ini adalah garis kuantitas atau jumlah donat. Ada 0, 2, 4, dan 5. Kalian sambungkan titik-titik ya, sesuai dengan harga dan jumlahnya. Kemudian tarik garis ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Inilah yang disebut sebagai kurva permintaan. Nanti Ibu akan berikan secara manualnya ya. Sekarang Ibu berikan dulu secara gambarannya. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah paham tentang permintaan hingga di kurvanya, sekarang kita lihat penawaran. Pengertian dari penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual barang dan jasa pada waktu tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran adalah biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi. Dilihat dari ada kata laba, berarti penawaran ini ada di pihak penjual atau produsen. Nah, ada faktor-faktor non-ekonomi, ini biasanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, misalnya dari kebijakan ekspor dan impor ya. Nah, inilah tentang penawaran. Kemudian, hukum penawaran ini berbunyi, apabila harga suatu barang dan jasa semakin tinggi, maka penawaran akan semakin tinggi. Akan tetapi sebaliknya, bila harga suatu barang dan jasa rendah, maka penawaran akan rendah. Jadi karena ini adanya di pihak produsen atau penjual, maka kalau yang namanya penjual ketika harga barang dan jasa itu tinggi, dia akan menawarkan barang-barangnya lebih banyak, lebih tinggi, dan berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi ketika yang namanya para produsen dan penjual itu menjual atau menawarkan barang dan jasanya dengan harga yang rendah, maka nanti barang yang ditawarkan pula tidak akan banyak karena dia menghitung keuntungan yang didapat itu tidak akan banyak ya. Jadi hukum penawaran ini berbanding lurus. Harganya tinggi maka yang ditawarkan tinggi, tetapi harganya rendah maka yang ditawarkan akan sedikit. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita lihat kurva penawaran. Nah, kurva penawaran tadi akan berbanding terbalik dengan kurva permintaan. Ada contoh nih dari sebuah harga jaket. Nah, harga jaket itu misalnya per buahnya 500.000. Ini dalam hitungan ribuan ya. Nah, saat harga jaketnya 500.000, jumlah jaket yang ditawarkan tuh sampai 4 jaket. Tetapi ketika harga jaketnya itu turun menjadi 300.000, yang ditawarkan cukup 2 saja. Dan ketika harga jaket itu 100 ribuan, maka tidak ada yang ditawarkan, dianggap kosong oleh penjual, tidak ada, sudah habis, tidak tersedia, dan sebagainya gitu ya. Nah, karena yang dia inginkan harga itu mahal agar mendapat keuntungan yang besar. Itulah prinsip dari penawaran. Nah, kita lihat cara menggambar dari kurvanya. Kalian seperti tadi, tarik dulu garis lurus atas ke bawah yang vertikal, yang garis harga atau price. Kemudian buat yang garis horizontalnya kuantitas atau quality. Setelah itu
Kalian gabungkan ya antara harga dengan jumlah, lalu tarik dari kanan ke kiri bawah. Inilah yang disebut dengan kurva penawaran. Bisa dipahami ya nak ya, bisa dilihat cara menggambarnya. Oke anak-anak, cukup sekian nih penjelasannya dan ada tugas untuk kalian. Setelah menyimak PowerPoint, maka silahkan baca kembali buku paket IPS halaman 156 sampai 162 untuk penguatan materi. Dan tugasnya kalian buat kurva permintaan dengan soal di bawah ini ya. Ini ada buat kurva permintaan dari harga jeruk di bulan Februari. Silahkan dibuat. Dan yang nomor 2-nya tolong buat kurva penawaran dari harga jeruk di bulan Februari. Setelah kalian membuat, tolong dikirimkan tugasnya melalui GCR. Kecuali yang GCR-nya sulit dibuka, silahkan japri ibu melalui WA. Ditunggu hari ini hingga pukul 23.59. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.